Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini di salah satu taman di antara taman-taman surga di hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selesai, ya, menyelesaikan ibadah puasa kita 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula kita semangat untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Di antaranya adalah mentadaburi Al-Quran, ya. Di antaranya adalah mentadaburi Al-Quran, ya. Karena Ramadan, sebagaimana yang teman-teman ketahui, merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Bukankah seperti itu? Iya? Iya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Imam Az-Zuhri mengatakan apabila masuk bulan Ramadan, Ramadan adalah innama litilawatil Quran wa it'amut ta'am. Hanya saja bulan Ramadan itu adalah bulan untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, dan it'am at-ta'am, memberikan makanan, ya. Tema yang kita bahas pada sore hari ini di ngabuburit kita, ya, tapi ngabuburit kita zaman dahulu, saya waktu kecil jalan-jalan dari Garogol, tapi itu tapi kecil seperti itu enggak, kayaknya enggak, ya, ya, udah mulai di masjid kayaknya. Tapi kebiasaan banyak orang gitu ketika ngabuburit itu adalah nongkrong di jalan sambil cuci mata gitu kan, apalagi anak-anak muda rame gitu. Nah, makanya terinspirasi dari situ kita insya Allah ngabuburitnya itu ngabuburit ilmu. Sambil nunggu buka puasa kita mendalami ilmu agama, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan tema pada ngabuburit ilmu pada sore kali ini adalah bagaimana atau langkah apakah atau cara atau kiat kita bisa mentadaburi Al-Quran. Perlu ikhwah ketahui bahwasanya di antara adab Al-Quranul Karim yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala
adalah untuk selalu kita merenungkan Al-Quran, untuk selalu kita mentadaburi Al-Quran, untuk selalu kita memahami nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh keluar dari undang-undang yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mungkin di antara kita bertanya-tanya jadinya, tipnya bagaimana untuk mentadaburi Al-Quran? Langkah untuk saya bisa paham Al-Quran itu bagaimana? Memahami maknanya itu bagaimana? Gitu. Perlu ihwah ketahui sebelum kita sampaikan tip-tip agar kita bisa memahami Al-Quran, makna Al-Quran, tadabbur Al-Quran, perlu ingat bahwasanya tujuan diturunkannya Al-Quran untuk apa? Ayatnya, beserta ayatnya, suratnya, sebutkan, nanti dapat hadiah. Ya. Belum masuk apa? Ya. An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin? Bukan itu. Itu surat apa tadi? An-Nisa ayat 82. Cek benar An-Nisa ayat 82? Hah? Masih sebenarnya udah ada mirip-mirip sebenarnya. Tapi masih perlu, kan di situ apala yatadabburunan Quran? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Ini bagian dari salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu untuk ditadaburi. Tapi yang lebih ngepas, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Shad ayat 29. Yang ini dapat hadiah tekun insya Allah, tapi nanti kalau sudah ada. Ya, insya Allah ya. Nanti bisa jadi hari apa sekarang kan sekarang? Bisa jadi sekarang hari Ahad ya. Bisa jadi tenang aja, bisa ditagih lah nanti. Ya, dapat satu. Ya. Nah, yang lebih ya adalah di dalam surat Shad ayat 29. Coba Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Al-Quran, kami menurunkannya Al-Quran kepadamu mubarak, yang penuh berkah, liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayatnya. Kata para ulama tafsir, liyatafakkaru, agar mereka memikirkan ayat-ayatnya. Jadi di sini bahwasanya ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya banyak makna, yang diantaranya yang karenanya Al-Quran diturunkan, dan di antara tujuan di mana Al-Quran itu diturunkan apa ya ikhwah? At-tadabbur wa tadakkur. Untuk ditadaburi, untuk dipikirkan. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Makanya dari sinilah tema ini akan kita bahas. Al-Quran begitu jelas menerangkan secara sharih untuk mentadaburi Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan tadabbur adalah at-tafahum,
Yang dimaksud dengan tadabbur ikhwah fillah adalah at-tafahum, memahami sesuatu yang akhir. Kok sesuatu yang akhir? At-tafahum fi duburi syai', memahami akhirnya sesuatu. Maksudnya apa yang tersembunyi daripadanya. Apa yang tersembunyi daripadanya. Karena sesuatu yang akhir itu adalah yang belakangan, berarti yang terakhir, atau ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ketika mentadaburi, berarti teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tidaklah seseorang mentadaburi kecuali terhadap sesuatu yang qalilul kalam atau qalilul alfad, sedikit lafadznya tapi banyak artinya. Karena di dalam Al-Quran itu tersimpan padanya kandungan makna yang begitu banyak sekali. Manakala seseorang hamba mentadaburinya, semakin terus mentadaburinya, maka akan tersingkap bagi seorang hamba berbagai macam makna yang sebelumnya dia tidak pahami. Makanya dikatakan tadabbur itu adalah at-tafahumu fi duburi asy-syai', memahami akhir sesuatu yang di belakangnya. Dubur itu yang di belakang. Berarti tidaklah terjadi tadabbur itu kecuali kepada apa? Lafaz-lafaz yang sedikit tapi mengandung arti yang banyak. Semakin kita tadabbur, semakin kita merenungkan, akan tersingkap padanya berbagai macam makna yang tidak tampak pada sebelumnya. Semakin ditadabbur dapat ini, tadabbur ini dapat ini, tadabbur lagi dapat ini, dan seterusnya begitu. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, syariat mencela orang-orang yang berpaling dari tadabbur. Syariat mencela orang-orang yang lalai dari tadabbur, meniadakan untuk menggunakan akalnya dan hatinya untuk tadabbur. Perlu ikhwah ketahui bahwasanya tadabbur adalah merupakan amalan hati. Jadi mentadaburi makna Al-Quran merupakan di antara salah satu amalan hati. Orang yang hatinya terkunci tidak akan bisa mentadaburi. Kalau seandainya hatinya banyak dosa, susah untuk mentadaburi. Karena tadabbur merupakan salah satu di antara amalan hati. Coba Allah Jalla wa'ala berfirman yang khitabnya kepada orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di dalam hatinya am ala qulubin aqfaluha, atau terkunci hatinya? Am di sini kata ulama mengandung dua arti. Am dalam arti atau, bisa jadi artinya adalah bal, bahkan. Jadi atau bahkan. Ketika pakai bal itu lebih mengejek lagi kepada orang munafik yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Bahkan karena hati mereka yang terkunci. Maka kondisi orang-orang munafik, kenapa mereka terkunci? Sebabnya karena dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan dosa-dosa hati terutama yang dilakukan oleh orang-orang munafik, dohirnya bagus, subhanallah. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, amanna, kami beriman. Namun ketika mereka bertemu dengan
pimpinan mereka, saya hanya mengolok-olok orang-orang yang bodoh. Hati mereka, dosa hati itu sangat berbahaya, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Jadi di sini teman-teman yang dimuliakan Allah, seolah-olah kondisi orang munafik ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membinasakan, terutama amalan hati. Dohirnya bagus orang-orang munafik itu, tapi hatinya busuk. Maka itu menjadikan penyebab terkunci hati-hati mereka. Ya. Maka oleh karena itu, seolah-olah orang-orang munafik itu tidak bisa hampir memahami perintah Allah. Susah. Sampai Allah sendiri yang membukakannya. Ini am ala qulubin akfaluha, bahkan hati mereka yang terkunci. Ini ejekan yang sangat dahsyat sekali kepada orang-orang kafir. Ibnu Athur di dalam At-Tahrir memilih makna bahwasanya hati-hati orang-orang munafik itu diciptakan untuk tidak bisa respect, untuk memahami arti-arti kebaikan. Maka walaupun mereka baca Al-Quran, tapi mereka tidak bisa memahaminya. Namun mereka tidak bisa memahaminya. Jadi ini menunjukkan teman-teman begitu mahalnya tuh arti Al-Quran itu, subhanallah, bahasa Arab itu tinggi. Ketika am berbeda artinya. Tapi kata ulama memang am itu sendiri memiliki dua arti. Ataf artinya adalah atau bisa bahkan. Maka ketika bahkan lebih mengecek kepada kondisi orang-orang munafik. Mentadaburi Al-Quran begitu sangat penting sekali. Makanya terdapat di dalam nas Al-Quran, inna anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kami turunkan Al-Quran yang membawa berkah kepadamu agar mereka tadabbur. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Dan begitu pula perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memerintahkan kita untuk tadabbur dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, contoh kita juga demikian untuk selalu mentadaburi. Dan ini merupakan suatu perkara yang tidak ada perselisihan padanya. Dan manfaat daripada tadabbur itu apa, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala? Adalah untuk memahami firman Allah, untuk memahami seruan-seruan Allah kepada kita semuanya, untuk bisa kita mengambil manfaat dalam kehidupan kita dan langkah kita ke akhirat. Jadi manfaat dari tadabbur adalah untuk memahami firman Allah, seruan Allah kepada kita, agar kita bisa mengambil manfaat dalam kehidupan kita dan langkah kita menuju akhirat. Sehingga kalau kita paham makna Al-Quran, maka kita akan membekali diri dengan sebaik-baiknya bekal. Maka kita akan membekali diri kita menuju Allah Jalla wa'ala ke akhirat dengan sebaik-baiknya amalan. Jadi faidah, manfaat dari mentadaburi Al-Quran adalah agar kita memahami firman Allah Jalla wa'ala. Sungguh sangat indah sekali kaidah di dalam mentadaburi Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah.
bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idza hasala al-mu'assir wa huwa al-Qur'an wal mahallu al-qabil wa huwa al-qalbul hayy wa wajada asyarat wa huwa al-isgha wa intafal ma'ni wa huwa isghalul qalbi wa duhulihi an ma'na al-khitabi wa insirafihi anhu ila syai'in akhar hasal al-asar wa huwa al-intifa wa tadhakkur." Subhanallah. Coba kita renungkan perkataan seorang ulama rabbani, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang merupakan salah satu di antara muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang kaidah tadabbur dan pengaruhnya. Kaidah tadabbur dan pengaruhnya apabila ada muassir, yaitu Al-Qur'an. Apabila ada muassir, yaitu Al-Qur'an, dan tempatnya adalah yang qabil, yang menerima, yaitu hati yang hidup, dan ada syaratnya, yaitu isgha, memperhatikan, hadir hatinya. Isgha, merenungkan, mentadaburi, memperhatikan, ada syaratnya. Hilang juga penghalangnya, yaitu kesibukan hati, berpalingnya hati kepada sesuatu yang lain. Hasolal athar, pasti akan ada pengaruhnya, yaitu intifa, kemanfaatan. Ingat. Maka oleh karena itu hal ini diisyaratkan dengan firman Allah Jalla wa'ala yang mulia. Perkataan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam surat Qaf ayat 37, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sebenarnya dalam hal itu, yaitu Al-Qur'an, betul-betul menjadi zikra, peringatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki hati. Berarti hati ada, hatinya hidup. Au alqa sam'a, isgha, itu memperhatikan. Wa huwa syahid. Wa huwa syahid. Dan yang dimaksud dengan syahid itu tadi, hatinya tidak berpaling dengan yang lain, tidak sibuk dengan yang lain, tapi hadir. Maka akan ada pengaruhnya dari Al-Quran tersebut sebagai zikra, sebagai peringatan, sebagai nasihat. Apabila tadabbur Al-Quran begitu tinggi kedudukannya, bukankah seperti itu teman-teman? Begitu tinggi kedudukan Al-Quran ini, kedudukan tadabbur ini, karena termasuk yang diperintahkan di dalam syariat yang banyak manusia melalaikannya. Bahkan tadabbur Al-Quran merupakan syarat kesempurnaan membaca Al-Quran. Syarat kesempurnaan tilawah Al-Quran dan bisa istifadah, mengambil manfaat dari apa yang dibaca. Maka tentu di antara kita ingin tahu ya, caranya bagaimana ya biar bisa tadabbur. Maka di antara cara yang bisa membantu kita untuk bisa menegakkan perintah ini, untuk bisa melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Ya. Ada tip-tipnya, ada kiat-kiatnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama,
membaca Al-Quran di saat khusyuk, atau membaca Al-Quran di saat kondisinya tenang jiwa kita, hening suasana, tenang jiwa kita dan hening suasananya, tidak dalam keadaan gaduh. Sekali lagi bahwasanya langkah agar kita bisa mentadaburi Al-Quran adalah membaca Al-Quran di saat kondisi khusyuk dan di saat jiwa kita tenang, suasananya hening. Masya Allah, di malam hari gitu misalnya, suasananya hening, nusanes nuju taribra, tidur, kita bermuamalah dengan Al-Quran, merenungkan Al-Quran, memahami ayat Al-Quran. Di situ waktunya yang mudah untuk bisa mengetahui berbagai macam kandungan isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan memang pengaruhnya ketika di malam hari, di kegelapan malam, di saat hening, sangat berpengaruh sekali kepada diri kita. Dan baca, dapat lagi. Baca, dapat lagi. Baca, dapat lagi. Ya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala memotivasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari karena di malam hari berbeda suasananya. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terus di ayat yang berikutnya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Apa artinya? Coba yang baca yang membawa terjemahannya. Siapa? Diartikan. Pak Kiai. Terjemahkan Pak Kiai. Coba. Ya, surat Al-Muzammil ayat genap. Kita santai ngobrolnya karena kesak. Kalau terus-terusan ngobrol kan, kalau ada yang diganti sama yang lain kan. Oh iya, silakan. Bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Terus tadi apa lagi? Sebelumnya mengisi jiwa, gizinya membaca Al-Quran itu di sini waktunya. Gizinya membaca Al-Quran itu adalah tadabbur. Gizinya membaca Al-Quran itu adalah tadabbur. Dan waktunya yang paling cocok, yang sangat berkesan, kapan ikhwah? Di malam hari. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiyuna Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di malam hari. Nah, membaca Al-Quran di malam hari itu sangat berkesan dan mengisi jiwa. Ingin antum diisi jiwanya tidak seperti sekarang? Coba praktekkan sedikit demi sedikit di malam hari. Bangun, tidur, kemudian baca Al-Quran, salat malam. Salat malam itu akan lebih berkesan kepada jiwa Anda. Pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi membaca Al-Quran di waktu malam lebih dekat kepada keikhlasan.
lebih dekat kepada ketundukan hati kita, dan akan lebih sangat berpengaruh sekali kepada hati. Kenapa? Sebabnya karena hadirnya hati juga tidak ada kegaduhan-kegaduhan, hening di malam hari itu. Ya, itu yang pertama. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, adalah menangis di saat membaca. Menangis di saat membaca Al-Quran. Atau tabaki, pura-pura menangis. Ya. Ini subhanallah akan membuat kita bisa mentadaburi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena hati, ya, di saat hati lembut, disertai tangisan ketika membaca Al-Quran, maka itu sangat mendukung untuk bisa merenungkan Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Namun yang dimaksud dengan pura-pura menangis bagaimana ya ikhwah? Atau yang dimaksud dengan menangis di sini itu bagaimana ya ikhwah? Tentunya menangis di sini adalah ketika Anda membaca itu direnungkan, disertai apa? Adanya ketakutan yang ada di hati dari kelalaian-kelalaian yang selama ini. Lalu kita mengharapkan untuk memperbaiki diri kita dengan apa yang telah lalu dari kekurangan-kekurangan. Jadi ada tumbuhnya rasa takut di dalam hati kita. Gitu. Ditambah lagi dengan memperindah suara. Maka ketika kita memperindah suara, di samping kita berusaha untuk tumbuh rasa takut di dalam hati, ya, karena kekurangan-kekurangan kita yang selama ini. Ketika kita membaca Al-Quran, ditadaburi, direnungkan, disondri dengan adanya rasa takut di dalam hati, dengan kekurangan, karena tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam kekurangan tentu. Kita manusia yang lemah, setakwa bagaimanapun tetap aja banyak kekurangannya. Disitulah ketika merenungkan, kemudian setelah itu kita tumbuh di dalam hati kekurangan-kekurangan, rasa takut akan kekurangan-kekurangan, gitu. Begitu. Ditambah lagi suaranya diperindah, maka semua itu akan mendukung untuk bisa menangis. Semua itu akan mendukung diri kita untuk bisa menangis. Begitu. Maka sungguh terdapat di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini ya di dalam sanadnya masih diperbincangkan, ya. Inna hadzal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan bihuzn, dengan kesedihan, dengan kesusah payahan. Fa idza qara'tumuh fabku, apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kalian menangis. Fa illam tabku, maka jika kalian tidak menangis, fatabakau, maka hendaklah kalian pura-pura menangis. Wa taghannu bihi, maka hendaklah kalian memperindah membaca Al-Qur'an. Faman lam yataghanna bihi falaysa minna, barang siapa yang tidak memperindah melakukan Al-Qur'an, memperindah, memperbagus bacaan Al-Quran, maka kalian bukan dari golongan kami. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Tapi sanadnya ada maqal, ada masih perbincangan. Kalau seandainya kita
khawatir mengamalkan hadis yang masih diperbincangkan, menangis di saat membaca Al-Quran itu merupakan di antara sunnahnya para anbiya, merupakan sunnahnya orang-orang yang saleh, dan itu merupakan sifat mereka para nabi dan orang-orang yang saleh, di mana di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang sifat mereka para nabi, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, mereka orang-orang yang saleh. Di dalam firman-Nya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Surat Al-Isra ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang saleh, para nabi dan orang-orang yang saleh, yang sebelumnya apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tunduk bersungkur. Tentunya dalam keadaan mereka ngedeprok. Orang yang ngedeprok bagaimana? Menangis tidak? Menangis. Begitu. Ya, Pak Kiai. Betul, seperti itu. Wa yakhiruna lil adqani sujada. Gitu. Maka Ibnu Atiyah ini sebagai bentuk mubalaghah tentang sifat mereka dan pujian kepada mereka, orang-orang yang berilmu, dan motivasi bagi setiap orang yang memiliki ilmu atau sedikit ilmu, bagi kita para penuntut ilmu, atau bagi kita orang-orang awam. Ya, orang-orang awam itu ya seperti saya dan antum semuanya, untuk berjalan mengikuti langkah mereka, orang-orang yang saleh yang diberikan ilmu dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Kalau seandainya hadis itu masih ada maqal, ada perbincangan, ini Al-Quran begitu sangat jelas menjelaskan tentang sifat orang-orang saleh, sifat para nabi, sifat orang-orang yang diberi ilmu, dan ini merupakan dalil bagi kita semuanya orang-orang awam untuk berusaha mengikuti sifat mereka. Tasyabbahu bil kiram. Ya, kita berusaha untuk menyerupai orang-orang yang saleh, yang mulia. Ya, seperti itu. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, tadi dikatakan bahwasanya yang dimaksud ada kaitannya antara menangis dan khusyuk. Jadi tadi bahwasanya menangis, jadi menangis ketika membaca Al-Quran berarti ada kaitannya dengan khusyuk. Jadi pendorong yang mendorong dari menangis itu adalah kekhusyuan yang ada, yang terletak di dalam hati seorang hamba, dari memutar-mutar, membolak-balikan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, tentunya merenungkannya seperti itu. Makanya langkah yang kedua adalah al-buka, menangis di saat membaca Al-Quran. Dan ini merupakan sunnah para nabi, sunnah orang-orang saleh, merupakan sunnah orang-orang yang diberikan ilmu. Dan bagi kita juga yang orang awam seperti kita, berusaha untuk melangkah seperti mereka, orang-orang yang saleh, yang memiliki ilmu. Kemudian langkah yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, adalah langkah apa di sini? Kiat tadabbur Al-Quran, kiat biar bisa memahami Al-Quran. Ya, betul gak? Mentadabbur Al-Quran adalah memahami Al-Quran, mengulang-ulang satu ayat dalam rangka tadabbur. Nabi kita mengulang-ulang ayat Al-Quran sampai nangis-nangis. Begitu pula salaf kita terdahulu yang soleh,
berulang-ulang memahami, membaca ayat Al-Quran, berulang-ulang sampai subuh. Hanya satu ayat diulang-ulang, menangis dan menangis sejadi-jadinya. Begitulah salaf kita terdahulu yang saleh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang ayat Al-Quran ini merupakan pedoman siapa tentunya? Ya, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara contoh tauladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik, ya, dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu berdiri salat malam dengan satu ayat sampai pagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang ayat tersebut. Dan yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum, jika kamu menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. In tu'adzibhum, jika kau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Ini terus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang sampai subuh, dan Abu Dzar menyaksikannya. Abu Dzar menyaksikannya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim. Jika engkau tidak mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Maidah ayat 118. Begitu pula telah tetap di dalam riwayat yang panjang menurut Imam Ahmad bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang di waktu salat malamnya, dan waktu itu di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari sebagai perawi hadis, dan begitu juga Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Dari sini, dari riwayat yang panjang ini menunjukkan bolehnya di dalam sholat taraweh mengulang-ulang ayat Al-Quran. Dan begitu pula di dalam sholat berjamaah, tidak mengapa, tidak diingkari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi dari hadis yang panjang tadi, ya, di mana Nabi berdiri di belakangnya Abu Dzar Ghifari, ada Ibnu Mas'ud, kemudian Nabi mengulang-ulang ayat gitu, dan di belakangnya ada sahabat Nabi. Ini sebagai pendalilan bolehnya hal itu dilakukan di saat sholat taraweh. Dan sholat taraweh kan berjamaah, ya. Kalau sholat malam ya biasanya itu sendiri-sendiri, tapi sekali-sekali boleh-boleh saja, tapi bukan menjadi suatu keseringan. Karena Nabi SAW lagi sholat malam, tiba-tiba ada sahabat Nabi yang ikut serta di belakang. Pada asalnya sholat qiyam itu, sholat malam yang bukan di bulan Ramadan itu ya sholat sendiri gitu sebenarnya asalnya. Tapi ternyata ada yang jadi makmum di belakang, ya sekali-sekali ada apa. Tapi bukan keterusan. Kalau keterus-terusan bisa menjadi suatu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak bisa itu. Tapi kalau di dalam sholat taraweh memang itu dianjurkan. Ya kan? Nabi SAW berjamaah, berbarengan dengan para sahabat seperti itu. Terus menerus sampai 3 kali, dua kali. Yang ketiga kalinya Nabi enggak. Udah para sahabat sudah berkumpul, ternyata enggak. Kan dikhawatirkan salat tarawih itu disangka wajib gitu kan. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab, banyak orang yang berpencar salatnya, satu di sini, satu di sini.
Maka oleh Umar bin Khattab disatukan dalam satu imam lagi. Tapi tetap ini bukan bid'ah. Makanya nikmatul bid'atu hadhihi, nikmat yang bid'ah yang paling indah itu ini. Tapi bid'ah secara bahasa sebenarnya, karena ada asalnya, ada perbuatannya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dulu itu ada asalnya. Ini bukan bid'ah, tapi perkataan Umar bin Khattab itu adalah secara bahasa gitu kan. Ketika sudah berpencar aja disatukan dalam satu imam. Jadi berjamaah. Tapi ini mengikuti Nabi SAW, Hanya Nabi SAW waktu itu meninggalkan karena dikhawatirkan diwajibkan salat tarawih itu. Intinya tujuan daripada mengulang-ulang membaca ayat Al-Quran itu apa? Dalam rangka membantu untuk merenungkan makna Al-Quran. Oleh karena itu terdapat di dalam hadis yang melarang apa? Melarang tidak boleh membaca Al-Quran cepat-cepat. Gak boleh cepat-cepat. Diumpamakan oleh Ibnu Mas'ud itu seperti kurma yang jelek, ya, yang bacaan Al-Qur'annya itu yang cepat-cepat itu yang tidak nyampe kepada tenggorokannya. Kalau kurma jelek pasti nggak akan masuk, langsung dibuang lagi, betul nggak? Nggak akan dimakan terus ya. Itu jadi tidak sampai bacaan Al-Qur'annya kepada tenggorokannya, apalagi nyampe ke dalam hati. Kenapa? Karena cepat-cepat di dalam membaca Al-Qur'an. Biar bisa sampai ke hati, harus pelan-pelan, harus santai, harus tenang. Gitu. Harus jangan cepat-cepat. Begitu. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat ya sayang jadinya, tidak kena ke dalam hati bacaan yang dibacanya. Atau yang dibaca misalnya ada sholat tarawih di sini 5 menit, ada 7 menit. Ya seperti itu. Gimana mau bisa mentadaburinya ya? Karena cepat-cepat, santai aja, rileks aja. Itu yang seharusnya kita lakukan insyaallah biidznillah tabaraka wa taala. Jadi di dalam sebuah riwayat dikatakan anna qauman yaqra'unah, bahwasanya ada sekelompok manusia mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu taraqihim, tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Seolah-olah mereka itu memakan atau mengambil kurma yang jelek. Misalnya, udah kurma yang jelek mau dimini, dimuntahin lagi, betul gak? Gak akan dimakan langsung, apalagi yang ada busuk atau ada apa, ada kuman atau ada kotoran, ada apa. Gak akan dikunyah. Tentunya itu ya bagaimana sampai ke dalam hati, ke tenggorokan juga gak sampai. Ya, seperti itu. Di dalam hadis yang mulia ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya tentang motivasi agar kita itu mentadaburi Al-Quran dan tidak cepat-cepat di dalam membacanya. Jadi pelan-pelan, santai. Untuk apa? Memangnya dikejar apa gitu kan? Santai aja. Begitu pula di dalam hadis ini menjelaskan tentang kedudukan sahabat mulia atau kedudukan ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis. Kemudian jadi ada berapa langkah tadi? 3 langkah. Yang bisa menjawab didapat hadiah. Ya. Ada ini gak speaker gak?
Ya. Ini mau di hadiahan apa? Mau mau dikasih apa coba? Saya tergantung jamaah ini. Kalau kata jamaahnya apa gitu. Hah? Apa? Oh, doa. Oh, ada sirwal. Ya, siap. Ya. Nanti pilih. So, apa? Harus dalam hafalan. Ya. Membaca ayat diulang. Iya, betul. Iya. Silakan dipilih yang cocok. Pakai tekun juga nanti, tapi nanti bukan sekarang. Iya. Insyaallah. Iya. Iya. Santai kan? Kita juga sekarang untuk apa kan ngabuburit berilmu? Santai aja. Pasti ada poin lagi nih. Ada 2 poin lagi insyaallah. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, kasihan laki-laki terus dari tadi. Gimana ibu-ibu? Ya, ibu-ibu mau saya tanya sekarang. Saya tanya kepada ibu-ibu yang meriwayatkan hadis Nabi SAW bahwa ada sekelompok manusia ya, yang tidak sampai baca Al-Qur'annya ke tenggorokan itu siapa? Siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Ini hadiahnya apa? Sirwal juga? Celana juga? Enggak, kecil celananya juga. Mau milih apa yang jawab? Apa? Oh, sirwal buat suami. Enggak apa-apa, coba. Bakal serem katanya. Buat ukuran anak-anak. Hari ini Oh, ini buat anak-anak ini. Mungkin cocok mungkin. Kalau nggak cocok berarti tekun. Ya, nggak cocok dibalikin lagi ya. Ya. Ya, udah. Dua poin lagi nih. Ini udah jam sebentar lagi nih. Ya. Satu lagi kepada ibu-ibu biar adil. Tadi 2 orang dari laki-laki ya. Biar adil. Ada pertanyaan yang pingin ditanyakan, faidah daripada tadabbur Al-Qur'an apa? Manfaat dari tadabbur Al-Qur'an apa? Tadi saya sampaikan. Ibu-ibu apa? Manfaat daripada mentadaburi Al-Qur'an apa? Ya, betul. Untuk memahami firman-firman Allah Jalla wa'ala. Hadiahnya apa? Panitia lah. Udah nyebut hadiah-hadiah tapi gak ada, gimana ini? Ini apa ini? Untuk anaknya ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Anaknya laki-laki apa perempuan? Ya kalau nggak cukup nanti insya Allah tetangganya. Ya gampang lah. Ya. Yang keempat, insya Allah lebih santai sekarang atau lebih cepat insya Allah. Karena mulai itu ada keresek-keresek dikit di belakang. Bikin tidak hening kan? Iya. Nah, tapi tidak apa-apa. Langkah yang berikutnya yang keempat adalah berdoa. Jadi berdoa ketika ada ayat rahmat. Minta perlindungan kepada Allah ketika melewati ayat siksaan atau cerita tentang penghuni neraka. Minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala.
Ketika menceritakan tentang surga, memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah pada saat itu untuk dimasukkan ke surga. Ketika membaca ayat siksaan, ya, cerita tentang penghuni neraka bagaimana dahsyatnya, berlindung jangan sampai kita termasuk penghuni neraka gitu. Nah, ini akan mendukung seseorang itu untuk bisa paham, tadabbur itu. Langkah kiat yang membantu seseorang untuk bisa paham itu ini diantaranya. Makanya Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan dalam kitabnya At-Tibyan bahwasanya dianjurkan apabila melewati ayat rahmat untuk memohon kepada Allah keanugerahnya. Apabila melewati ayat siksaan minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan dari siksaan begitu. Dan biar selamat dan bukan termasuk orang yang disiksa. Ketika melewati ayat yang mensucikan Allah Jalla wa'ala, bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala, maha besar Allah, maha suci Allah. Telah dijelaskan hal ini di dalam hadis Hudzaifah. Ya, dijelaskan oleh Hudzaifah bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang tentunya. Bahwasanya dulu Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran itu santai, pelan-pelan. Jadi ayat per ayat, berhenti, tidak cepat-cepat. Tidak. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seperti itu. Qul falaq tidak. Tapi ayat. Ya. Ketika melewati ayat di dalamnya tasbih mensucikan Allah. Apabila melewati ayat di dalam ayat tersebut tentang surga, memohon kepada Allah surga. Ketika melewati di dalam ayat tersebut tentang siksa api neraka, minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang terakhir, yang kelima adalah langkah untuk mentadaburi Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil, jelas bacaan hurufnya. Tidak ngosom, tidak juga, pokoknya jelas, pokoknya bentes gitu. Huruf-hurufnya itu yang perlu dikenyangkan, diisbahkan. Itu akan mendorong diri kita untuk bisa tadabbur Al-Quran. Jadi yang berhak untuk diisbahkan, dikenyangkan hurufnya, kenyangkan hurufnya itu jelas. Nah, ini tartil namanya. Jadi ini dengan tartil membaca Al-Qur'annya itu bisa mendukung seseorang untuk bisa tadabbur Al-Qur'an. Dan Ummu Salamah menjelaskan sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bacaan Rasulullah qiraah mufassarah, harfan, bacaannya begitu jelas, lantang, satu huruf per huruf gitu, jelas, lantang. Insya Allah dengan 5 langkah ini, insya Allah kita akan bisa mentadaburi Al-Quran. Maka kesempatan bagi kita di bulan Ramadan itu, bagaimana kita jangan malu. Karena kita udah tua, gak mau untuk tahsin tilawah Al-Quran kita sodorkan walaupun kepada yang lebih muda daripada kita. Kalau seandainya yang muda itu punya ilmu tentang Al-Quran, tahsin. Di bulan Ramadan, kesempatan bagi kita di bulan Al-Quran ini, setidaknya punya target. Di bulan Ramadan ini, tahsin saya akan lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Taraweh saya gitu, akan berusaha untuk tidak bolong sama sekali di bulan ini. Kalau dulu masuk ke bolong-bolong, sekarang mah saya
Pekerjaan bagaimanapun, sesibuk apapun, walaupun kita sedang tugas pekerjaan, sedang bepergian, saya tidak akan tinggalkan berjamaah bersama imam. Ada peningkatan. Ada peningkatan dari tahun ke tahun itu. Jangan begini. Iktikaf kita dulu misalnya masih lebih banyak ngobrolnya umpamanya. Iktikaf sekarang misalnya lebih kepada Al-Qur'annya, kepada kesendiriannya, kefokusannya lebih misalnya. Meningkat dari tahun ke tahun. InsyaAllah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah memberikan taufik kepada kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebaskan dari api neraka, dengan tentunya mengisi bulan Ramadan kita ini dengan sebaik mungkin. Ada sebabnya tentunya dibebaskan dari api neraka itu, yaitu perbaikan kondisi kita di dalam membaca Al-Qur'annya, di dalam tarawehnya, di dalam sedekahnya, begitu ya, di dalam dakwahnya semakin kencang dakwahnya juga, bukan semakin bulan Ramadan waktu untuk beristirahat dan tidur, bukan. Dulu Rasulullah SAW di bulan Ramadan berperang, hampir peperangan di bulan Ramadan, dan selalu menang. Ya, betul. Kenapa? Karena bisa memenangkan untuk melawan jiwanya. Kenapa? Karena bisa memenangkan untuk melawan dunianya, bisa melawan dirinya. Maka tatkala seseorang itu sudah bisa melawan jiwanya, maka untuk melawan musuh yang besar bungkelekan bakal kalah. Tapi kalau seandainya musuh yang ada di dalam jiwa yang tersembunyi tidak bisa kita kalahkan, bagaimana yang bungkelekan bisa kalah? Makanya sesempurna-sempurnanya orang di dalam berjihad adalah orang yang bisa melawan dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Kita teh banyak godaannya untuk beribadah teh. Bade sholat malam ada aja godaannya tuh. Aduh gimana nih hujan? Padahal udah ingin ke masjid. Subhanallah. Atau dengan sebab-sebab yang lain. Maka disitulah membutuhkan perjuangan untuk melawan jiwa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, ya, apa? Allah Jalla wa'ala akan memudahkannya di jalan-jalan kami. Ada ulama yang bernama Junaid yang memberikan tafsir, memberikan penafsiran adalah yang bisa melawan hawa nafsunya. Karena di antara perjuangan berat itu adalah melawan nafsu. Di antara melawan jiwa itu adalah hawa nafsu, betul? Melawan jiwa, melawan hawa nafsu, melawan dunia, itu subhanallah berat. Nah, maka akan dimudahkan nanti di dalam jalan-jalan keikhlasan kita. Kita akan membutuhkan di dalam beramal untuk ikhlas, betul? Kalau seandainya kita bisa melawan hawa nafsu, melawan jiwa kita, maka jalan-jalan keikhlasan akan mudah bagi kita. Itu salah satu penafsiran dari penafsiran walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah betul-betul bersama orang-orang yang baik. Semoga kita termasuk orang yang bisa melawan jiwa kita. Kita sedang melawan jiwa kita. Sedang lapar ditahan oleh kita.
Sedang dahaga di bulan Ramadan, kita tahan jiwa kita. Sedang menahan jiwa kita. Menahan jiwa kita. Hawa nafsu kita tahan. Sebenarnya kita itu punya istri, pinginnya itu di siang hari itu pinginnya. Apalagi istrinya baru nikah gitu. Baru kemarin sore menikah, aduh gitu kan. Kita lawan hawa nafsunya. Sedang melawan jiwa kita. Begitu pula yang belum menikah, yang jomblo, gitu kan, melawan jiwanya. Walaupun betul berat ini mata pinginnya itu, aduh itu menigelis itu, tapi ditundukkan pandangannya. Misalnya cukup aja selewat, gitu kan, tidak terus-terusan, terus dipanteng gitu kan, gitu enggak. Insya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah, tatkala kita bisa melawan hawa nafsu kita, jiwa kita, dan dunia kita. Karena kita itu di sini, orang itu di sini. Kalau kita bisa menguasai jiwa, hawa nafsu, insya Allah perkara apapun menjadi mudah. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Sehingga baca Al-Qur'annya kan banyak godaannya, bisa karena sudah melawan jiwa. Salat tarawihnya berat bagaimanapun bisa. Kenapa? Karena dilawan jiwanya, dikuasai jiwanya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, kemalasannya. Begitu pula makannya, tidak terlalu banyak-banyak. Untuk apa? Biar tidak ngantuk dalam salat tarawih. Ditahan jiwanya. Boleh-boleh saja, tapi diatur. Itu melawan jiwa. Sehingga baca Al-Qur'annya mantang, tarawihnya gak ngantuk. Gitu misalnya. Gitu. Sedekahnya, Masya Allah, banyak sedekah-sedekah sembunyinya atau secara terang-terangannya. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk berjuang melawan jiwa kita. Kalau seandainya kita bisa melawan jiwa kita, maka musuh bungkulekan itu bakal kalah, bakal gentar dengan orang yang bisa mengalahkan jiwanya. Kekuatan itu ada di kita sebenarnya. Kita sendiri bagaimana bisa memanagenya, memanage waktu, gitu. Sehingga memanage jiwa, memanage hati kita sendiri. Dan tentunya hal tersebut membutuhkan kesabaran dan selalu terus introspeksi diri kita, dan membutuhkan perlawanan. Karena tatkala kita melakukan suatu kebaikan, maka rintangannya akan banyak, godaannya semakin banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Rabbani Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, tatkala kita melakukan suatu amalan yang dicintai oleh Allah, maka rintangannya semakin besar. Disitulah butuhnya perjuangan. Makanya tatkala kita bisa sempurnanya orang itu adalah yang bisa bermujahadah melawan jiwanya. Kitab bab al-mujahadah penting untuk kita pelajari kembali, dimurojaah kembali di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Babul mujahadah. Insyaallah intinya saya hanya sekedar mengingatkan saja. Tadabbur Al-Qur'an sudah selesai. Anak ini sebagai tumbuh dari hati yang sayang untuk memberikan motivasi kepada antum semuanya. Mari di bulan Ramadan ini jangan sampai ada yang kosong salat tarawihnya, ada yang belang betong salat tarawihnya. Dari sekarang bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, salat tarawih selalu terdepan. Tentu kalau seandainya salat tarawihnya selalu terdepan, salat jamaahnya juga terdepan juga tentunya. Ya, intinya jangan sampai bulan Ramadan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita masuk di bulan Ramadan ini
disia-siakan oleh kita, di mana bonus pahala yang sangat bertebaran, jangan sampai kita sia-siakan. Musim kebaikan ini maka hadapi dengan menuju bergegas kepada Allah, dengan banyak-banyak ketaatan kepada Allah, tentunya membutuhkan mujahadah. Dengan banyak-banyak ibadah, tentunya membutuhkan mujahadah. Dan mulianya seseorang itu tatkala mendekat kepada Allah, tunduk kepada Allah, menjadi budak-budak Allah, menghina-dinakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Kemuliaan seseorang itu ada di situ. Kemuliaan seseorang itu menjadi orang yang hina-dina di hadapan Allah Jalla wa'ala, menjadi budak-budak Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Itulah kemuliaan yang hakiki yang akan bisa kita raih. Mudah-mudahan kita di Ramadan yang merupakan bulan yang memiliki keutamaan tersendiri, yang merupakan madrasah bagi kita semuanya, kita bisa lulus di madrasah ini selama 1 bulan, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.